Hey, what's good everyone? Welcome back to another episode of Blitot Kanu. Well, hari ini saya akan ada pembahasan yang lumayan menarik. Seperti yang teman-teman tahu, jadi jenis sepatu itu sekarang udah banyak banget ya. Jadi dari streetwear brand, terus sportwear brand, sampai dengan designer brand, mereka tuh berlomba-lomba sekarang untuk merilis sepatu terbaik mereka. Saking banyaknya sepatu, jadi tentunya banyak orang juga yang bakalan bingung nih milih sepatu apa yang bakal mereka beli. Bagi teman-teman yang into sneaker, tentunya jangan sampai salah untuk membeli sneaker. Di sini saya akan membahas 5 jenis sepatu yang kalian butuhin di sneaker collection kalian. Di dunia ini nggak ada sepatu terbaik sih menurut saya, kecuali dari price range. Mungkin kalian kalau nentuin sepatu terbaik dari price range mungkin ada. Jadi baik atau buruk sesuatu itu tergantung diri kalian. Jadi sifatnya objektif seperti itu. Jadi menurut saya itu sepatu yang baik adalah sepatu yang sesuai dengan acaranya seperti itu. Misalnya nih kalian ke acara kondangan gitu, kondangan resmi atau acara kenegaraan, kalau kalian pakai sneakers itu kan nggak masuk akal. Atasnya udah pakai batik atau pakai jas, terus bawahnya kalian pakai sneaker gitu bakalan nggak masuk akal. Atau kalian pakai Vans old school gitu misalnya, bakalan nggak masuk akal kan. Atau misalnya kalian ngedate atau candlelight dinner gitu, kalian pakai sepatu buat nge-ride gitu kan, bakalan nggak nyambung gitu dengan outfitnya. Biar nanti kalian nggak saltum gitu atau salah kostum seperti itu. Nah, di sini saya akan ngejelasin 5 sepatu tersebut yang kalian butuhin di sneaker collection kalian. Alright. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe juga, silakan bagi teman-teman yang mau support channel Blitot Kanu, kalian bisa subscribe dan juga tontonin video-video Blitot Kanu yang lain. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang into sneaker, atau kalian bisa nontonin video-video Blitot Kanu yang random vlog gitu, misalnya video jalan-jalan seperti itu. Nah, bagi teman-teman juga yang pengen ngasih saran atau kritik dan saran, bisa tulis di komen di bawah, alright, supaya konten-konten Blitot Kanu atau channel Blitot Kanu menjadi lebih baik seperti itu. Well, without further ado, langsung saja kita ke sepatu pertama. Nah, kategori sepatu pertama yaitu beater. Jadi sepatu ini sepatu yang kalian paling sering pakai atau paling sering kalian pakai kemana-mana gitu. Misalnya untuk cuma sekedar ke depan gang gitu buat beli Indomie, atau misalnya kalian mau nganter ibu kalian ke pasar seperti itu kan. Pasar tuh kan becek kan. Jadi kalau kalian misalnya pakai sepatu yang agak mahalan gitu, mungkin kalian agak takut. Atau kalian misalnya pakai sendal gitu, mungkin kalian takut gitu. Jadi sepatu ini merupakan kategori pertama, yaitu beater. Jadi di beater ini saya milih yaitu Vans old school. Jadi emang sepatu ini emang paling sering saya pakai juga. Dan sepatu ini juga ngerawatnya nggak terlalu susah. Emang bahan uppernya suede, tapi ngerawatnya nggak sesusah itu. Karena kalian juga nggak bakalan mikirin tuh buat pakai sepatu ini, karena price range-nya juga nggak terlalu mahal gitu. So sepatu ini menjadi pilihan saya. Jadi kalian juga bisa pakai sepatu ini buat sehari-hari seperti itu, atau buat nongkrong-nongkrong bareng teman, cuma nongkrong-nongkrong santai, beli sate gitu misalnya di depan gang kan, kayak gitu. Buat biar kalian bisa tetap nongkrong nyantai tapi juga tetap kece seperti itu. Alright, itu merupakan sepatu pertama, yaitu sepatu beater. Kayak old school ini emang sepatu yang sering banget saya beli untuk jenisnya, walaupun warnanya berbeda-beda, karena emang apa ya, dipakai kemana-mananya juga enak, jadi nggak terlalu kepikiran gitu. Nah, bagi teman-teman nih, apa sih beater kalian? Kalian bisa komen di bawah. Alright, kita langsung ke kategori kedua, yaitu everyday shoes atau everyday sneakers. Nah, ini ditentuin dengan kegiatan kalian. Jadi untuk sepatu keseharian ini saya milih tentunya yang nyaman buat dipakai lama. Terus juga price range-nya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Jadi kalau kalian keluar tuh kemana-mana, misalnya keluar nyantai itu, misalnya kalian ke kafe buat nongkrong bareng teman, buat nongkrong bareng gebetan, mantan pacar, atau selingkuhan. Nah, jangan sampai nongkrong sama selingkuhan ya, bahaya. Oke, misalnya kalian buat nongkrong nih bareng teman-teman, itu everyday shoes merupakan pilihan saya. Nah, everyday shoes ini tentunya saya mikirkan kenyamanan dan juga tentunya price range-nya juga yang nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal seperti itu. Jadi when somebody see you, atau ketika orang lain ngelihat gaya teman-teman, jadi asik banget buat dilihat kayak gitu, tapi tetap nyantai, nggak terlalu pop up atau nggak terlalu eye catching, tapi when you know you know. Ini pilihan saya adalah Air Max Premium ya. Di sini yang colorway-nya yang brand, jadi hitam, putih dan juga merah seperti itu. Ini sepatu pilihan kedua. Nah, sepatu pilihan lain juga, misalnya kalian
everyday shoes-nya bisa juga milih yang kayak gini nih, yang kayak Yeezy misalnya. Kalau kalian lebih maunya lebih nyaman gitu, tentunya Yeezy ini lebih nyaman karena pakai boost untuk outsole-nya, jadi lebih nyaman kayak gitu. Tapi ini tentunya kalau orang lihat pasti udah tahu. Itu untuk everyday shoes. Jadi kategori everyday shoes ini ditentukan dari kenyamanan kalau menurut saya, terus harga price range-nya juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, terus juga enak dilihat atau nggak terlalu pop up kayak gitu, nggak terlalu wow banget kalau dilihat di keseharian. Jadi biar kalian misalnya kalau sekedar nongkrong buat beli kopi gitu, ngopi-ngopi bareng temen gitu misalnya, atau bareng gebetan, atau untuk stylingnya nggak terlalu berat. Kalau misalnya nih, kalau everyday shoes kalian make SB gitu misalnya, kalau misalnya everyday shoes kalian milih sepatu ini, tentunya untuk dipadu-padankan dengan outfit juga bakalan nggak susah banget ya, susah banget kalau menurut saya, karena saya suka yang subtle color atau yang kalem gitu untuk everyday. Jadi ini juga ditentuin dari kegiatan kalian, misalnya sehari-hari kalian ngapain sih, itu kan misalnya kalau kalian emang kantoran sih emang seringnya pakai pantopel atau sepatu jenis formal seperti itu. Jadi ini cuma sekedar masukan. Teman-teman bisa juga komen di bawah nih, sepatu everyday shoes kalian apa sih? Kalian pakai everyday shoes atau beater itu samaan nggak sih? Karena ada beberapa orang yang emang kesehariannya pakai sepatu, jadi beaternya itu sama everyday shoes-nya itu sama gitu. Misalnya kayak Air Force One gitu, misalnya Air Force One yang triple white gitu. Itu juga pilihan yang menarik sih menurut saya. Alright, itu untuk sepatu kategori kedua, yaitu everyday shoes. Oke. Dan sepatu ketiga adalah kategori sport shoes atau sepatu olahraga atau active shoes, atau yang teman-teman suka olahraga. Tentunya ya sekedar jogging-jogging gitu, atau kalian emang aktif olahraga atau nge-gym atau ngapain kayak olahraganya, karena olahraga itu penting. Nah, di sini saya milih Adidas ya. Ini ada Adidas 4D. Warnanya uppernya white dan bawahnya itu pakai 4D printing ya. Jadi ini teknologinya keren banget, jadi nyaman banget juga untuk dipakai, dan sepatunya nggak terlalu berat gitu. Ini pilihan saya. Jadi saya juga ada beberapa sepatu olahraga, jadi ini salah satunya. Nah, sepatu olahraga ini penting banget. Kenapa begitu? Karena misalnya nih kalian diajakin nongkrong sama temen, atau nggak sekedar nongkrong sih, misalnya kayak main ke park kayak gitu, atau main ke taman kota seperti itu sore-sore kan, sambil ngeliatin cewek-cewek sambil nongkrong-nongkrong kayak gitu. Tentunya kalian butuh sepatu olahraga, dan siapa tahu nih kalian nemu partner buat olahraga atau olahraga bareng atau nge-gym bareng. Nah, tentunya kalian perlu yang namanya sepatu olahraga. Nah, sepatu olahraga ini bisa beda-beda ya. Kalau kalian misalnya suka futsal, atau tentunya sepatu futsal juga bakalan beda, atau sepatu sepak bola juga bakalan beda. Dan juga sepatu basket itu olahraga-olahraga yang spesifik, tentunya kalian butuh sepatu yang spesifik juga. Nah, kalau untuk kayak lari atau jogging atau buat nyantai-nyantai kayak gitu, atau buat ini juga sepatunya cocok juga buat dipakai jalan-jalan ke mall gitu, jalan-jalan nyantai. Jadi kalian bisa terlihat fit gitu, walaupun kalian nggak rajin olahraga dengan pakai sepatu olahraga. Nah, teman-teman juga bisa komen di bawah olahraga apa sih yang kalian senengin. Mungkin kita juga bisa sharing nanti ya. Kalau saya sekarang lagi suka main basket dan juga suka jogging sih, dan ke gym juga ya, masih jarang-jarang sih, tapi masih suka nge-gym juga. Nah, sepatu keempat yaitu ini adalah kategori hitter atau sepatu yang hype gitu. Misalnya kalau kalian into sneaker, tentunya kalian tahu kalau misalnya kalian mau ke mall atau ke acara-acara sneaker gitu misalnya, tentunya kalian harus tampil yang paling wow lah yang menurut kalian. Nah, untuk hitter saya sendiri, saya milih di sini adalah Air Jordan 1 Travis Scott. Jadi saya juga ada hitter-hitter yang lain, seperti misalnya masih Travis Scott, terus juga ada SB. Nah, hitter itu tergantung style kalian sih. Hitter ini saya kategorikan price range-nya lumayan tinggi, maybe di atas $500 atau di atas 7,5 jutaan. Dan tentunya sepatu ini banyak orang yang tahu, orang yang di kalangan sneaker pasti tahu rata-rata seperti itu. Itu merupakan kategori hitter menurut saya. Jadi kalau kalian misalnya ke sneaker event, atau misalnya ke mall, atau misalnya ke keramaian seperti itu, ke festival
seperti itu. Tentunya yang saya pull up biasanya adalah heater saya. Kalian bisa sekalian show off gitu di tempat umum gitu. Ya namanya juga sneakerhead kan. Jadi kalian harus tetap gaya di tempat umum gitu. Kalau kalian misalnya mau ngedit juga, ngedit santai bareng pacar kalian atau bareng istri gitu, kalian juga bisa pull off heater kalian seperti itu. Nah, kalian juga bisa komen di bawah apa sih grill kalian, grill sepatu kalian yang belum kesampaian sampai sekarang. Nah, kalau saya sendiri, saya sampai sekarang masih belum dapat yang Jordan 1 yang Union. Yang black tuh sih saya belum dapatnya sampai sekarang karena price-nya juga sekarang udah lumayan tinggi banget. Jadi emang susah banget buat dicari dengan harga yang ya masih price range saya sih. Masih susah banget dicari ya, mudah-mudahan nanti grill saya kesampaian. Dan sepatu terakhir, sepatu ini juga merupakan sepatu yang sangat penting ya, walaupun kalian bukan sneakerhead. Jadi kita taruh dulu, walaupun kalian bukan sneakerhead, kalian butuh banget nih sama sepatu ini. Jenis sepatu ini adalah BAM, yaitu formal shoes. Jadi kalian butuh banget yang namanya formal shoes. Misalnya nih kalian seperti yang saya udah sebutin tadi, kalian ada undangan atau undangan kenegaraan misalnya, atau undangan pernikahan seperti itu, kalian udah di atasnya udah tampil rapi, terus di bawahnya kalian pakai Vans old school gitu, agak sedikit tidak masuk atau kayak ya saltum ya, bisa dibilang salah kostum. Jadi biar dari atas sampai bawah itu pristine, biar kelihatan kalau kalian itu grown up man atau emang laki-laki dewasa seperti itu. Ini untuk laki-laki ya khususnya. Jadi kalian perlu yang namanya formal shoes. Di sini ada yang low cut. Jadi ini formal shoes, saya milih yang Louis Vuitton. Ini Louis Vuitton moccasin. Dan yang lagi satu ini yang middle cut atau mungkin regular cut ya. Ini saya milih di sini pantofel dari Guess. Jadi sepatu ini emang penting banget, misalnya nih nggak cuma ke undangan acara kenegaraan. Jadi kalian juga misalnya mau ngedate gitu atau mau candlelight dinner bareng pacar kalian atau bareng istri kalian. Jadi tentunya kalian ingin tampil mewah gitu. Jadi sepatu formal shoes ini kalian perluin banget. Selain sepatu ini, Chelsea boot juga merupakan rekomendasi saya ya. Jadi karena tampilannya juga sedikit lebih santai dibandingkan memilih yang namanya pantofel. Jadi kalau pantofel ini kan terkesan emang formal banget. Jadi maka dari itu saya juga milih sepatu ini yang agak low cut. Jadi Louis Vuitton moccasin ini juga merupakan pilihan yang sering saya pakai seperti itu. Oke. Kalau kalian misalnya ke undangan acara kenegaraan atau ke undangan acara pernikahan gitu, sepatu apa sih yang kalian pilih untuk pakai seperti itu? Kalian juga bisa komen di bawah. Alright. So mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya bagi untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman yang misalnya masih bingung gitu untuk milih sepatu buat jalan. Misalnya kalau mau bareng temen nih pakai sepatu apa, terus kalau mau ngedate bareng gebetan nih mau pakai apa, kayak gitu. Kalau misalnya masih bingung, kalian bisa rekomendasiin video ini buat teman-teman kalian biar nggak bingung lagi gitu, biar nggak salah kostum gitu, biar pas banget outfit kalian buat keluar kemana-mana gitu, biar pas gitu mau pakai sneaker apa. Alright, so thank you so much buat teman-teman yang udah nontonin video ini. We'll see you guys on the next episode. Right, ciao.